Shalom saudara-saudara keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berada kembali dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Firman Allah yang hidup yang selalu mengubahkan kehidupan kita. Nah, kali ini pembahasan kita di dalam Kejadian pasal yang ke-19. Saya berdoa Roh Kudus yang menjadi roh hikmat dan wahyu atas kita semua untuk senantiasa memberikan pengenalan yang baik dan hidup dalam kebenarannya. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam Kejadian pasal yang ke-19, kalau saudara membaca kisahnya di sana, itu adalah kisah mengenai Sodom dan Gomora yang dimusnahkan. Nah, dikisahkan di sana bahwa kedua malaikat yang diutus Tuhan itu datang ke kota Sodom dan bertemu dengan Lot. Lot kemudian membawa dia di dalam rumahnya. Dan ketika malam hari, ketika mereka hendak tidur, pria-pria di dalam kota itu datang mengepung rumahnya, baik yang tua maupun yang muda, dan meminta supaya kedua laki-laki orang yang ada di dalam rumah daripada Lot itu keluar dan untuk mereka pakai. Dalam arti pakai di sini saudara-saudara untuk mereka perlakukan, dilecehkan secara seksual. Namun Lot saudara-saudara mencegah mereka dan berkata, "Bukankah aku punya 2 orang anak perempuan? Silahkan, kalian mau perlakukan dengan apa saja, silahkan." Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itu adalah kisah bagian yang pertama di dalam kisah ini. Lalu malaikat itu dengan kemudian saudara-saudara mencegah orang-orang dalam kota itu dengan membutakan mereka dan menyuruh kemudian besokannya menyuruh Lot dan istri serta kedua anaknya untuk cepat pergi dari kota Sodom, karena Tuhan akan memusnahkan kota itu. Dan mereka keluar dari sana saudara-saudara. Namun saudara, bahwa malaikat itu berkata supaya mereka lari ke kota yang mereka minta. Bahkan Lot masih sempat meminta untuk lari ke tempat yang dia pikir lebih dekat daripada yang jauh. Dan malaikat pun itu, Tuhan mengabulkan permintaannya. Dia berkata, "Sekali ini pun aku mendengarkan permintaanmu dan silahkan, tetapi jangan menoleh." Apa yang terjadi? Istri Lot saudara-saudara, ketika mereka berjalan bersama, berlari ke tempat itu, berbalik menoleh, dan apa yang terjadi? Dia menjadi diam. Ketika mereka berada di tempat pelarian itu saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Lot dan kedua anak perempuannya terjadi hal yang tidak baik. Bahwa kedua anak perempuan Lot itu menggauli ayahnya dan mereka hamil. Kedua anak perempuan Lot hamil dari ayahnya sendiri. Saudara-saudara, saya kira saudara-saudara, dosa yang kita baca di dalam ini adalah bukan hal yang rupanya dosa-dosa seperti ini sampai hari ini ada. Kalau kita mendengar hari-hari ini prostitusi dan segala macam, ada suami menjual istrinya, ada ibu yang rela menjual anak perempuannya, bahkan ada ibu yang mengajak saudara-saudara anak perempuannya bersama-sama menjual diri, bahkan ada suami dan istri dan menjual diri mereka berdua untuk bisa dipakai saudara-saudara. Nah, hal-hal demikian bahkan banyak yang aneh-aneh yang kita dengar di hari-hari ini. Bahkan sekarang ini pernikahan antara pria dan pria atau yang sejenis saudara-saudara di beberapa negara di dunia ini dilegalkan. Nah, saudara, rupanya dosa Sodom dan Gomora belum berhenti sampai hari ini saudara-saudara, dan sampai hari ini bahkan berkembang menjadi lebih luas lagi. Kalau hari-hari ini saudara-saudara, virus corona, bahkan mutasi dari virus corona yaitu B117
yang ditemukan pada bulan September Oktober yang lalu di Inggris sekarang menginfeksi hampir 100 negara hanya dalam jangka waktu sekitar 4 bulan, saudara-saudara. Maka kita melihat itu luar biasa dan sudah sampai di Indonesia. Dan saudara, bahwa dikatakan bahwa virus ini bahkan lebih cepat dari Corona 19 atau COVID-19, saudara-saudara, menyebarnya. Nah, ini sangat menakutkan seluruh dunia dan sempat membuat panik seluruh dunia, saudara-saudara, dalam situasi yang begitu mencemaskan dan mengubah pola banyak orang. Tetapi apakah saudara-saudara ini membuat bahwa dosa berhenti? Ternyata tidak. Ya, baru saja beberapa hari kemarin, saudara-saudara, di dalam berita di TV di kota Daeng ini, saudara-saudara, ditangkap di sebuah hotel anak-anak remaja yang melaksanakan prostitusi online, saudara-saudara. Mereka berada di dalam situasi itu dan belasan anak-anak ini remaja yang ditangkap. Rupanya, saudara-saudara, apa yang terjadi di Sodom dan Gomora belum berhenti dan terus berkembang. Dan ini virus yang jauh lebih berbahaya, saudara-saudara, daripada virus Corona 19 atau B117, Corona B117. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari mana bermula semua ini, saudara? Rupanya itu bermula dari mata turun ke hati. Ketika Hawa melihat buah itu, dipandangnya buah itu dan bagus kelihatan dan kelihatannya enak, maka dia mengambil. Lalu kemudian dia tidak menikmati sendiri. Dia memberikan itu, saudara, kepada suaminya Adam yang ada di sampingnya, dan mereka berdua makan. Dan apa yang terjadi? Virus yang masuk di dalam tubuh Adam dan Hawa menulari seluruh manusia selama ribuan tahun, dari zaman ke zaman. Sampai saat ini kurang lebih 6.000 tahun, saudara-saudara, sejak kedatuhan Adam dan Hawa. Tidak ada manusia satupun manusia yang luput dari virus dosa ini, saudara. Virus dosa ini, saudara, begitu dahsyat dan tidak berhenti berkembang dalam berbagai varian-varian yang baru, saudara-saudara. Bahwa kemudian, saudara-saudara, ternyata itu datang dari mata turun ke hati. Bahkan dia begitu dahsyat dan hebatnya, saudara, sampai dia menggoda Yesus dengan cara yang sama. Dia membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi, saudara-saudara, dan menampakkan seluruh dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, "Pandanglah seluruh dunia yang ada di depanmu. Kalau engkau sujud menyembah aku, akan kuberikan seluruhnya itu kepadamu." Wah, bukankah itu cara virus ini, saudara-saudara, menulari manusia? Dimulai dari Hawa melihat bahwa buah itu sedap dipandang mata. Dan saudara-saudara, sama dengan Lot. Ketika Abram berkata kepadanya, "Silahkan engkau pilih, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke depan, aku ke belakang," dan sebagainya. Dan ketika dia memandang ke lembah Yordan yang hijau, dia tidak peduli dengan Sodom. Awalnya kalau saudara baca, dia tinggal dekat Sodom. Tapi kita menemukan dalam pasal yang ke-19, ternyata dia sudah ada di kota Sodom itu sendiri. Dan akibat daripada apa yang dilakukannya, penglihatannya yang tertipu, saudara, dia kehilangan istrinya kemudian tidak bisa meninggalkan Sodom dan ikut mengalami dosa Sodom, maut dari Sodom, dan juga kedua anaknya terpapar virus Sodom. Mereka menggauli ayahnya sendiri. Padahal bukankah ada banyak laki-laki lain di kota di mana mereka lari? Tetapi mereka kemudian
saudara-saudara yang melakukannya terhadap ayah mereka sendiri. Tapi saudara, akhirnya kedua anak ini melahirkan kedua bangsa, yaitu Amon dan Moab, saudara-saudara. Kedua anak ini, saudara, akibat daripada itu. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu dosa, saudara-saudara, adalah virus yang mematikan, lebih mematikan dari virus apapun di dunia ini. Dan dengan dimusnahkannya Sodom dan Gomora, saudara-saudara, adalah bentuk keseriusan Allah terhadap bahaya daripada virus dosa. Dan dengan dimusnahkannya Sodom dan Gomora, ini juga menandakan, saudara, bahwa neraka adalah satu tempat yang memang untuk memusnahkan orang-orang yang terpapar virus ini dan tidak divaksin, saudara-saudara. Artinya tidak kemudian mengalami, saudara, imun yang kuat untuk tidak terpapar dan sakit oleh karena virus ini. Maka orang perlu divaksin dengan vaksin yang bisa membuat virus itu tidak lagi berkutik atau tidak berkuasa dalam diri orang itu. Kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa walaupun mereka kemudian, saudara-saudara, jatuh di dalam dosa, tetapi kasih karunia Allah selalu lebih besar dari dosa. Moab adalah asal daripada Rut. Kalau saudara membaca kitab Rut, yang kemudian Rut menemui Boas, dan perempuan dari Moab itu kemudian yang menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus. Saudara yang saya kasihi, ini adalah gambaran bahwa kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan itu, saudara. Rut, bangsa Moab itu, saudara, yang diselamatkan oleh Tuhan menjadi nenek moyang daripada Yesus, menunjukkan betapa kasih karunia Allah mengalahkan dosa. Vaksin satu-satunya yang bisa mengalahkan virus dosa adalah kasih karunia daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh darah Yesus yang divaksinkan itu, maka dosa dihapus. Maka dosa tidak lagi berkuasa di dalam diri orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita membaca, ada sebuah kisah yang menyedihkan, adalah untuk membuat kita berhati-hati dalam bergaul. Anak-anak muda jangan berpikir nanti bisa diinjili, ya. Lalu kemudian kita mencari yang teman yang tidak seiman. Berapa saudara yang bisa menginjili ketika sudah menikah, dibandingkan bahwa kemudian dialah yang kemudian meninggalkan iman. Kebanyakan bukan bisa menginjili, tetapi mengikut meninggalkan Kristus Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi, jangan kita berkompromi dengan virus dosa. Kita tidak bisa kompromi. Saudara harus menjaga diri dari itu. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Bagi saudara yang terinfeksi oleh virus ini, dan satu-satunya yang bisa membuat virus itu tidak berkutik, saudara, adalah darah Yesus. Virus dosa hanya bisa dimatikan oleh darah Yesus. Dan yang membuat saudara-saudara juga kebal atau tidak lagi bisa dikuasai oleh virus dosa adalah kalau saudara hidup di dalam kuasa daripada darah atau kehidupan Yesus itu sendiri. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo jaga diri terhadap semua itu. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jaga pergaulan hidup. Jadi benar, saudara-saudara, kita harus menjaga pergaulan kita. Jaga jarak, saudara-saudara. Jangan berada di kerumunan orang berdosa. Jangan berada, saudara-saudara, di dalam kerumunan duniawi, dalam kerumunan hal-hal yang kelihatan oleh mata bagus, memandangnya enak. Oh, begitu banyak di zaman ini yang menggiurkan, saudara-saudara. Dan itu semua ketika sudah masuk di mata akan mempengaruhi hati. Tetapi kalau engkau berjalan di dalam kebenaran, maka hatimu tidak mudah saudara-saudara dikuasai oleh virus dosa dari dunia.
Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo gunakan masker imanmu dengan benar. Jaga saudara-saudara bagian mukamu ini, mata, mulut, saudara-saudara dijaga itu, lidah, mulut ini dijaga, makanya dimaskerin. Karena inilah yang membuat banyak orang jatuh dalam dosa, saudara. Ya, makan, minum yang dikhawatirkan, yang begitu ditakutkan, yang begitu saudara-saudara dicemaskan, sehingga mata mulai mencari arah yang harus dituju dan meninggalkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Hati-hati dengan virus dosa. Dia jauh lebih berbahaya dari virus apapun di dunia ini, saudara. Dan lihat bahwa dia bermutasi terus dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dan sudah 6.000 tahun lamanya sejak virus pertama kali di Taman Eden merusak hubungan manusia dengan manusia, merusak hubungan manusia dengan alam, merusak hubungan manusia dengan dirinya sendiri, merusak hubungan manusia dengan Allah, saudara-saudara. Virus ini betapa luar biasa dahsyatnya, dan satu-satunya yang dapat membuat virus itu tidak berkuasa lagi dalam diri kita dan tidak lagi mampu untuk menginfeksi dan membuat kita sakit, saudara. Virus dosa ini hanya bisa dimatikan oleh darah Yesus. Hanya apabila engkau hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus. Engkau hidup di dalam kebenaran, virus ini tidak bisa menginfeksi engkau dengan penuh. Karena kasih karunia itu, saudara. Oleh kasih karunia, hanya di dalam kasih karunia, saudara, tidak ada lagi, saudara-saudara, dosa berkuasa. Dosa tidak berkuasa, dosa mati, dicabut sengaja karena kasih karunia. Karena itu, saudara, hidup di bawah kasih karunia membuat kita imun, ya, imun tubuh kita, imun di dalam diri kita terhadap virus dosa menjadi kuat. Puji nama Tuhan. Karena itu, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus terus berjalan di dalam kebenaran akan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Karena dalam kasih karunia, dosa tidak berkuasa lagi. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas umat. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan memberkati. Saya ucapkan salam. Praise God.